Hai, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putu Reza, kita ngomongin gadget lagi dan hari ini saya lagi ada di Seoul, Korea Selatan untuk Samsung Unpack ya. Udah pada tahu saya lagi ada di Samsung Unpack bersama teman-teman yang lain untuk ngelihat produk-produk baru dari Samsung. Nah, jadi seperti biasa kita dikasih akses duluan untuk ngeliat produk-produk mereka yang akan diluncurkan. Dan salah satunya yang menurut saya paling menarik itu adalah Samsung Galaxy Z Flip 5. Sebelum lanjut ke bagian utamanya, hal lain yang mau saya omongin dulu itu adalah desain lipatannya yang menjadi jauh lebih rapat. Seperti di sini misal saya bandingkan sama Samsung Galaxy Z Flip 4, itu kelihatan banget bedanya dengan yang baru. Ini nggak cuma dari segi estetikanya aja ya, tapi juga bikin Z Flip 5 jadi terasa lebih tipis saat dalam kondisi terlipat. Sekarang baru deh kita ngomongin tentang highlight utamanya, yaitu ada di perombakan cover screen yang menjadi lebih besar dan lega. Puas banget untuk dipakai, apalagi kalau dibandingkan dengan Z Flip 4 yang lebih kecil. Fungsi dasar sebenarnya masih sama, yaitu sebagai layar kedua yang memungkinkan untuk pakai berbagai macam widget dan juga shortcut aplikasi yang memudahkan pemakaian. Mau balas pesan juga jadi lebih gampang di sini karena kita bisa nampilin keyboard secara full. Jadi nggak cuma pakai template quick reply doang. Ini pada akhirnya ngebuat Z Flip 5 itu nggak cuma beda secara tampilan doang, tapi di saat yang sama juga bisa membuat orang tuh jadi nggak perlu-perlu amat untuk ngebuka handphonenya secara penuh. Dari bagian home screen-nya kita bisa swipe untuk nampilin widget dan ada fungsi pinch atau cubit yang kayak gini untuk nampilin semua widget yang ada. Jadi mungkin kita bisa ngirit waktu, nggak usah scrolling semuanya. Fungsi foto juga tentunya masih ada dan pastinya lebih lega dengan layar yang lebih besar begini. By the way, kalau layar tadi atau nanti mungkin warnanya kelihatan agak aneh, itu karena saya pakai ND filter ya di kamera karena tempat syutingnya tuh terang banget biar nggak overexposure, makanya mesti pakai filter. Terus kita balik lagi ke soal cover screen tadi, apakah fungsinya begitu doang? Ternyata enggak, karena ada fungsi juga untuk menjalani aplikasi lain yang tempatnya itu ada di setting bagian Labs. Salah satu yang menarik itu adalah kita bisa nyalain YouTube ya, jadi kalau mau nonton nggak perlu buka handphone secara full, cukup lewat cover screen aja. Untuk unit yang saya pakai ini emang cuma ada 5, tapi belum tahu nih kalau nanti udah install aplikasi yang lain apakah bakal nambah atau enggak, belum tahu. Kurang lebihnya segitu dulu untuk yang cover screen pembahasannya kali ini, nanti kalau dari review mungkin kita bisa ulik lebih jauh. Sekarang kita lanjut ke bagian specs-nya nih ya, jadi mungkin ini juga mesti tahu. Nah di sini Samsung tidak membawa perubahan karena specs internal yang dibawa itu hampir semuanya mirip dengan Z Flip tahun lalu. Dua hal yang berbeda itu sebenarnya ada di bagian chipset, karena sekarang pakai Snapdragon 8 Gen 2 dan kapasitas internal terkecil itu adalah 256GB. Jadi bye-bye 128, nggak ada lagi sekarang. Untuk baterai masih sama, kecepatan charging juga tidak berubah, begitu pula untuk RAM-nya. Untuk kamera juga ya itu tidak diganti specs-nya, masih sama baik dengan resolusi dan sensornya. Di belakang 12 megapiksel dan di kamera depan atau mungkin kamera dalam ya ini sebutnya itu 10 megapiksel. Saya belum bisa kasih sampel fotonya karena ini masih unit testing, belum final version katanya. Jadi nanti di reviewnya aja ya kita omongin. Nah di luar dari segi specs dan segala macam yang tadi udah berubah, ada satu hal lagi yang menurut saya bikin HP ini jadi menarik sekali, yaitu dukungan aksesorisnya. Salah satu yang menurut saya oke banget dan sangat menarik itu ada yang namanya Flip Suitcase. Ini adalah clear case yang dilengkapi kartu ber-NFC dengan gambar-gambar menarik yang begitu nempel di belakang handphone itu bakal nge-download tema untuk cover screen-nya. Kayak di sini tadi saya sempat lihat demonya yang varian BTS untuk Dynamite sama Butter, ini pasti bakal ARMY suka banget. Oh ya, sebelum kelupaan soal warna, yang utama tuh di Indonesia ada 4, yaitu mint yang kayak gini warna baru, terus ada lavender, ada cream, dan juga graphite. Nggak cuma itu, di Indonesia juga bakal ada warna khusus online, yaitu blue, grey, yellow, dan green. Jadi pilihannya itu emang banyak banget, tinggal dipilih mana yang cocok. Nah jadi, itu dia tadi sedikit hands-on singkat soal Samsung Galaxy Z Flip 5. Gimana? Menurut kalian menarik atau enggak? Tulisin pendapat di kolom komen. Dan by the way, buat yang mau pre-order, sekarang udah dibuka sampai tanggal 17 Agustus 2023 dan harganya bisa dilihat seperti ini. Promo juga pastinya ada selama masa pre-order, jadi buat yang mau langsung sikat aja, cek linknya di deskripsi di bawah. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu dari saya di Seoul, Korea Selatan. Makasih banyak nonton sampai habis. Putu Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya dan seperti biasa, have a nice day.